Ya, tuan-tuan dan puan sekalian, kita telah mendengar apa yang telah dibicarakan oleh Pak Engku tadi, Datuk, berhubung dengan latar belakang ya tentang persilatan, tentang perguruan. Tapi saya ingin mendengar kupasan Datuk sendiri berhubung dengan bagaimana Datuk terlibat dalam persilatan ini dari usia remaja, mungkin telah mengikuti beberapa perguruan, beberapa tahun merantau dari satu tempat, mungkin boleh kongsi bersama dengan kita, Bapak terlibat dengan berbagai perguruan persilatan. Silakan, Pak. Baik, terima kasih. Saya mohon merendahkan diri saya. Bukan suatu kesombongan keangkuhan, tidak. Kenapa? Tidak ada kita ini cukup, tidak ada kita ini lengkap. Kita ini mempunyai kekurangan. Tanamkan dalam diri kita, tidak ada kita ini mempunyai luar biasa dan kehebatan. Maha suci Allah, maha agung Allah, maha berkuasa Allah yang mengatur, memberikan ilmu, mengizinkan kita untuk mendapatkan ilmu tersebut dari para guru-guru. Jika Allah tidak izinkan pun tidak akan dapat apa-apa. Namun, sebagaimana sesuai dengan pertanyaan sebentar ini, saya ada sedikit belajar. Filosofi saya belajar ini, satu guru akan sombong dan angkuh. 2 guru masih ada riak dan takbur. 3 guru berasa kita handal, kita ingin coba. 4 guru terus bersambung. Baru setelah mencapai 7-8 guru, baru datang perasaan hibah, cinta, kasih kepada manusia. Kenapa? Karena setiap guru ada menanamkan sikap-sikap karakter agar kita itu menghormati, menghargai orang lain, mengasihi, mencintai orang lain. Demikianlah pengalaman saya sedikit, saya sampaikan untuk kita kongsikan. Jadi hasil daripada saya dapat belajar beberapa perguruan dari guru para guru dari kecil, yaitu dari saya umur waktu itu saya masih berumur dalam 9 tahun. 9 tahun. Iya, sekarang saya sudah 69 tahun. 60 tahun yang silam saya sudah belajar tetapi tidak resmi. Belajar pandang-pandang curi. Saya melihat seorang abang saya, dia mempunyai, dia sangat hobi belajar silat. Merata gurunya belajar bermacam guru. Nah, jadi dia sedang mengajar waktu itu, saya intai dari pintu belakang rumah. Gerakan-gerakannya. Saya masih kecil waktu itu. Nah, karena hari sudah malam, ya selalunya bila ayah periksa, lihat kemana ini anaknya satu orang ini. Rupanya dia lihat, dia saksikan. Saya sedang mengintai di dapur. Dia pun lihat. Dia tanya, apa yang kamu tengok? Saya tengok abang saya. Jadi situ ayah saya menilai, saya punyai niat yang dalam untuk ingin. Setiap abang saya mengajar orang itu datang, saya terus mengintai. Tapi saya tidak dapat belajar, karena berbahaya waktu itu. Kalau kita anak-anak, kita belajar, kita akan ganas dengan teman-teman kita. Kenapa? Kita akan coba, apakah kawan tadi boleh dia tepis seperti kita itu. Nah, disitulah saya mulai belajar, dididik, bagaimana didik tauhid, dididik mental saya oleh ayah saya sendiri agar saya cinta kasih. Saya mulai dididik karena ayah sudah menyaksikan saya punya minat itu ada di situ. Dia dididiknya saya yaitu bersilat dalam pemikiran, bersilat dalam berbahasa, bersilat dalam pergaulan. Artinya bukan fisikal tetapi spiritual. Nah, dalam hal ini saya setelah menyaksikan abang saya tadi berbelut-belut seperti kucing begaduh. Setelah itu saya menyaksikan, saya sangat takut dengan pisau tajamnya berguling-guling di atas tanah tersebut. Alhasil dia sampai di rumah sudah berbulan-bulan, saya tanya. Di saat itulah saya mulai terbetik ingin untuk belajar. Maka saya mulai diajarkan sedikit-sedikit sesuai dengan ketentuan tubuh, jasad, umur di kala itu. Nah, mulai saya berkembang, bertambah umur setahun, 2 tahun. Saya mulai mencari, saya mendengar dalam sekolah, saya mendengar di sana ada perguruan, saya pun datang. Di sana ada perguruan, saya pun datang. Tapi saya tidak sekali-kali dengan sombong dan angkuh memperagakan apa yang sudah saya pelajari. Saya di kala itu seolah-olah saya tidak pernah belajar. Saya miskin dalam ilmu persilatan. Sehingga mudah saya untuk mengorek, menggali untuk mendapatkan. Karena guru tadi dia kasih sayang saja melihat. Karena saya dididik oleh ayah saya bagaimana kita kasih sayang, santun, hormat untuk bertemu dengan guru-guru tersebut. Nah, umumnya setiap guru yang saya bertemu semuanya
suka dan senang. Dia pun mencurahkan ilmu apa yang saya tanyakan, khususnya ilmu bela diri, ilmu fisikal ini. Dari satu guru ke satu guru, saya berumur pada 15 tahun, saya sudah dapat bertemu, belajar lebih kurang 7 aliran perguruan silat. Alhamdulillah. Terus berkembang, saya sekolah terus, berpindah tempat tinggal, saya pun mencari lagi di tempat itu. Saya belajar. Namun, apabila guru tadi dia punya insting dan nalarnya tinggi, dia tahu kita punya twist perjalanan pergerakan kita itu. Dia akan membaca, dia kata apa? Ananda belajar apa sebelum ini? Dia tanya. Tapi dengan merendahkan bahasa, dengan merendahkan kita punya sikap, dia akan kasih dan sayang. Dia pun suka mendengarkan bila kita terangkan, kita belajar ini, belajar itu dalam ilmu persilatan ini. Sehingga dia berasa segan, hormat, padahal saya masih anak muda remaja waktu itu, umur lebih kurang 15-16 tahun. Dia sayang dan dia, kenapa? Karena saya menghormati apa yang diajarkannya. Kenapa? Saya ingin dapat ilmu dia, mungkin belum terkeluar yang banyak, belum terkeluar yang unik. Sehingga dia pun mulai kasih sayang, saya pun congkel, dapat sedikit, step by step. Alhamdulillah, begitulah saya mempelajarinya. Termasuk saya juga mempelajari ilmu import, ilmu bela diri import. Saya juga mempelajari. Apabila kita sudah belajar mencapai 10-20 guru, alangkah mudahnya kita membaca aliran-aliran import. Melalui wayang, kita lihat wayang saja, pergerakan yang didesain dalam wayang itu oleh pengarah, oleh sutradara. Diciptakan, didesain, tetapi kita dapat memfotoset, kita tahu, kita dapat besoknya mengajarkan kepada murid-murid kita. Kenapa? Setiap pergerakan yang dikeluarkan tadi itu, kita sudah ada dasar dan basicnya. Kita ada dasar ilmu tersebut dari guru-guru yang sudah banyak mengajar kita. Tinggal kita mengubah suai, tinggal kita mencantumkan, tinggal kita mengemaskinikan lagi bagaimana agar lebih perfect, lebih mantap, lebih jitu, lebih solid, bukan untuk negatif, tetapi untuk diri kita, keluarga kita, dan untuk bangsa jiran tetangga kita. Dan terus berkembang untuk mempertahankan ugawa kita. Begitulah saya sedikit pengalaman, sehingga saya sampai pada suatu saat, saya ciptakan satu aliran yang bernama Sapi Kalo Malaysia. Sapi Kalo Malaysia asalnya dari bahasa Minang Tua. Sapi jepit. Kalo Scorpio. Kala. Sapi Kalo Malaysia. Jadi itulah nama perguruan saya. Saya menciptakannya di Kampung Baru. Setiap pagi saya ciptakan. Sehingga saya bawa, saya dapatkan murid 1 orang, 2 orang, 3 orang mula-mulanya. Perempuan, alhamdulillah, sampai mereka itu, saya beri kepada mereka itu keyakinan untuk belajar. Anak-anak murid tadi, saya beritahu kepada dia, sehingga perkembangan ini terus kepada sekolah-sekolah dan juga angkatan tentara. Wallahu a'lam, demikian. Alhamdulillah. Jadi pengalaman Bapak belajar silat itu dengan berbagai perguruan akhirnya telah menjadikan Bapak seorang yang mengetahui tentang setiap ilmu itu, setiap pergerakan, pengalaman, lalu diolah menjadikan satu buah silat yang namanya Sapi Kalo yang saya tunjukkan pada video ini, tuan-tuan dan puan-puan. Jadi video ini sebenarnya difilmkan ataupun dirakamkan aksi silat ini oleh satu syarikat perfilman yang telah melihat dan mengetahui kelebihan yang ada pada silat Sapi Kalo yang telah dicipta oleh Bapak, dan Bapak telah mengajarkan silat Sapi Kalo ini kepada pelajar-pelajar MRSM di Seremban, Pak, ya? Iya. Baik, jadi saya ingin maklum pada tuan-tuan bahawa video ini telah dirakam dan telah dirancang untuk dirakamkan sebanyak 25 siri. Tetapi setelah dirakamkan beberapa siri, Profesor Ajung, Bapak telah pun membuat keputusan untuk tidak meneruskan rakaman ini. Ya. Jadi filem ini ataupun rakaman filem ini didatangkan daripada Kowloon, Hong Kong, yang mana Grandmaster Stephen T.K. Chan, ya, yang merupakan anak murid pada Bruce Lee, telah melihat kelebihan yang ada pada silat ini, Sapi Kalo ini, dan menganggap bahawa ini adalah antara
silat Melayu yang terbaik yang ingin dirakamkan, dan kemudian telah pun dijual di Eropah, ya, dan diterjemahkan dalam bahasa Perancis, dalam bahasa Rusia, dalam bahasa Inggeris sudah pasti, dan ketika itu telah merebak, ya, sampai kalau ini. Tapi mungkin kita ingin mendengar sedikit daripada Bapak, bagaimana Bapak memperkenalkan silat sapek kalau ini di MRSM, dan apa yang terjadi sebenarnya dengan pelajar-pelajar MRSM pada ketika itu, dan saya dipahamkan pelajar-pelajar ini telah mengambil bahagian dalam satu pertandingan di peringkat Asia. Jadi mungkin Bapak boleh berikan sedikit kupasan. Baik, terima kasih. Saya sebenarnya dasar saya mulai untuk mengajar mengembang ini adalah daripada keyakinan. Saya yakin bahwa ini metode, konsep yang saya ajarkan ini dapat untuk tampil setara sejajar dengan perguruan-perguruan lainnya yang banyak, yang hebat-hebat di Malaysia. Saya ciptakan ini pada tahun aliran sampai kalau ini dengan gabungan semua itu saya ciptakan di Kampung Baru, di rumah pada pagi-pagi setelah salat subuh, setelah saya jogging, saya ciptakan satu persatu. Ada beberapa anak kawan saya, dia berkata suatu saya tulis. Sehingga rumus formulanya itu, jurus-jurusnya itu tercatat. Dan saya sehingga hafal, saya ajar kepada anak murid. Konsepnya tadi sangat mudah. Setelah itu saya terus bertemu dengan berkembang, saya mengajar di Kampung Baru, yaitu di sungai, ada sungai dekat Pasar Minggu itu, sungai itu besar. Bila hari tidak hujan, jadi sungai itu airnya sedikit. Saya mengajar di sebelah sungai itu di dalam itu sehingga orang tidak menyaksikan dari luar. Tetapi berkembang dari 2 orang menjadi 3 orang, 4 orang, 5 orang. Nah, ada yang belajar di dekat Kampung Baru itu dulu ada flat tempat duduknya mahasiswa-mahasiswa, pelajar-pelajar yang duduk di situ. Dia menyaksikan, dia pun turun dari situ, dia mulai belajar 1 orang, 2 orang, 3 orang. Sehingga berkembang. Saya bergurau, bersenda gurau dengan mereka sambil mengajar. Kalian saya ajar, tapi kalian tidak perlu bayar saya. Waktu itu saya bilang, tak perlu kalian bayar. Tetapi bayarannya nanti saya tuntut. Bila Anda saya ajar, ada suatu pertandingan, Anda saya ikutkan dalam bertanding, Anda harus bersedia untuk menerima tantangan pertandingan tersebut. Mereka jawab, kami setelah saya didik dia sebulan, 2 bulan, 3 bulan, mereka berani, yakin dirinya, kami bersedia menyahut tantangan dari guru katanya. Ada seorang guru di Negeri Sembilan di Sains Mara Seremban, dia pun ikut waktu itu setiap minggu datang belajar. Dia pun bawa, diperkenalkan di Sains Mara Seremban. Disitulah mulanya. Saya pun ajarlah anak-anak Sains Mara dalam lebih kurang 1 tahun mengajar mereka. Setelah saya mengajar mereka, mereka mau ujian ujian terakhir umur 17-18 tahun gitu. Selepas dia ujian, ada sahutan, ada sambutan, ada pertandingan freestyle, bebas, dan ini internasional, sangat besar internasional. Dijemput banyak perguruan, hanya ada 2 perguruan silat yang mau mendaftarkan diri ikut. Saya pun bawalah pada anak-anak tadi. Kalian kan berjanji supaya bertanding. Mereka jawab, kami siap. Mereka baru selesai ujian. Jadi saya tidak mengganggu mereka itu dalam latihan. Saya biarkan. Waktu tinggal 1 minggu lagi setelah daftarkan, mereka habis ujian. Terus saya upgrade pelajaran yang sudah 1 tahun tadi. Dalam 1 minggu, pagi, siang, petang, malam, pagi, siang, petang, malam. Di satu tempat di Seremban. Dalam 1 minggu, saya yakin tampil daftarkan mereka kepada tempat EJK yang mengadakan pertandingan ini. Sewaktu itu sempat keluar bahasa, tetapi bagi saya bahasa itu positif saja, yaitu memberi dorongan rangsangan kepada saya untuk lebih maju, lebih baik lagi. Apa kalimat daripada EJK tersebut? Yaitu yang penitia EJK yang mengadakan pertandingan bebas ini. Pertandingan ini freestyle, bebas. Ada masuk taekwondo, ada masuk jiu-jitsu, kungfu, muay thai, tomoy, ada silat. Silat ada 2. Sapi kalau salah satunya ya dari saya sendiri dan ada satu lagi dari teman saya.
banyak aliran, ada dari India, ada dari Cina, ada dari Filipina, dan ada mereka itu sudah pernah bertanding di Amerika, freestyle, bebas. Ya, artinya ada ditandatangan di situ, tidak ada tuntutan cedera dan mati. Saya tanya anak-anak, kalian bersedia? Kita bersedia, karena saya sudah upgrade mentalnya. Urusan cedera, patah, mati itu kuasa Allah. Tinggal kita ini bagaimana mengolah persilatan ini supaya dapat untuk kita melakukan perjuangan dengan nawaitu lillahi ta'ala. Alhamdulillah, mereka ready untuk bertanding. Konsep pertandingannya 5-5-5. Setiap peluruan diambil 5. Sistem gugur ganti, sistem gugur ganti. Pertandingan itu sangat luar biasa. Apa kalimat ketua panitia pengurus waktu itu? Dia tanya, ini Pak gurunya kecil. Gurunya pun kecil-kecil. Pak guru tidak tengok, tidak lihat ke tangan lawan-lawan itu besar-besar dan tinggi-tinggi besar. Dan dia tanya, berapa umur murid Pak guru ini? Saya kata, ya masih muda. Baru SPM, habis SPM. Tapi saya tidak mau sebutkan umurnya. Saya bagaimana mengatur supaya dapat dia diterima untuk bertanding. Nah, anak-anak ini sudah bersedia untuk bertanding. Alhamdulillah, berlakulah hari pertandingan itu. Tahap mulai gugur satu persatu aliran. Tapi kalau dengan izin Allah, dengan kuasa Allah, anak-anak saya dengan punya keyakinan positif sampai ke tahap final. Sampai ke tahap final. Kalau disaksikan, sebelum saya lanjutkan itu sampai ke final, disaksikan pertunjukan demonstration daripada aliran tersebut. Memang kaca setebal ini sekali pukul hancur. Botol Coke diletak atas tapak tangan, dia tendang putus. Mengerikan semuanya aliran tersebut. Saya bilang kepada murid saya, Anda manusia, ya. Berpikir, ya. Ada tauhid, ada, ya. Botol itu benda mati, ya. Anda tidak sama dengan botol, ya. Semangatnya saya isi kekuatan mentalnya. Anda sama dengan batu yang dipukul tadi, 5 keping batu besar-besar tadi? Tidak. Saya manusia. Bagus, kalian berakal. Apakah kalian serahkan saja kepala kalian? Ya tidak. Bagus. Begitu saya memotivasi mereka dalam masa 30 menit, 5 orang tersebut. Padahal mereka harus pulang ke kampung masing-masing karena habis ujian. Namun mereka bertahan, beritahu pada ayahnya, mau bersantai-santai kononnya. Pertandingan pun berjalan sampai kepada final. Memang setiap pertandingan, satu kali tendang, sekali pukul, ada KO, ditandu keluar, tidak ada tuntutan. Asal tidak bergerak, juri cepat memisahkan supaya jangan berlaku yang berbahaya. Alhamdulillah kita menjadi naib Johan di kala itu. Sangat kagum dan gempar EJK panitia tersebut. Saya sendiri hanya bergembira bersyukur kepada Allah karena Allah perkenankan untuk meyakinkan saya bahwa hasil olahan ciptaan yang saya lakukan seperti kalau ini mempunyai konsep, tinggal memperbaiki, memperbaharui, menambah lagi, mencari lagi sistem konsep. Kenapa? Ilmu Allah maha luas langit dan bumi. Alhamdulillah, dari sana anak-anak itu menyambung sekolah ke Eropa, London, ke Amerika, ke Australia. Mereka pun di sana melakukan latihan-latihan, mereka melakukan sehingga disaksikan oleh orang-orang di sana, sehingga orang-orang di sana pun ingin belajar dengan anak-anak murid saya tadi. Mereka ajar. Nah, berkembanglah di London. Banyak, sangat bagus. Bukan saya yang mengajarkan, ada anak-anak murid tadi. Nah, mereka dari London, Eropa, dari Australia ingin ketemu siapa guru. Masih hidupkah? Maka mereka pun datang ke Malaysia, bertemu dengan saya. Alhamdulillah, mereka bahagia. Mereka duduk 1 bulan di sini. Ya, saya sudah berumur, tidak mungkin saya mengajar lagi, tapi mereka senang, puas hati. Saya dapat mendidik mereka dengan bahasa-bahasa dan psikologi etek dalam hal ini. Alhamdulillah, itulah mulainya. Sehingga dalam saya mengharungi pertandingan-pertandingan dengan anak-anak yang sudah berjanji tadi, kebanyakannya lahir satu pertandingan waktu di Selangor. Pertandingan itu adalah persiapan saya Selangor untuk mencari
tunas-tunas baru, mencari bakat-bakat baru untuk persiapan nasional kebangsaan. Alhamdulillah. Di kala itu saya pun tampilkan anak murid saya. Dan semua ada 10 orang. 10 orang itu 10 kategori. Masuk seorang murid lain bergabung dalam perguruan saya. Perempuan 11. Dalam pertandingan saya potong cerita, dalam pertandingan tadi itu 10 murid saya tadi membawa piala. Mereka dapat mengalahkan semua aliran. Sewaktu itulah saya dikunjungi oleh seorang orang, ada 3-4 orang manusia yang kekar, besar-besar badannya. Saya melihat dari jauh itu, saya tanya dengan murid saya, itu orang itu kemana itu, mau kemana itu? Lihatnya jalannya ke sini, Bapak, katanya. Nah, setelah dekat, orang itu bertanya, kami ingin bertemu dengan Grandmaster Engku Ansarudin. Saya tidak bertitel Grandmaster. Saya tidak ada bertitel Maha Guru segala, tidak. Saya biasa saja orang panggil Pak Guru, ya alhamdulillah sudah. Anak-anak murid beritahu, itulah guru kami. Kami panggilnya Pak Engku. Siapa orang yang datang itu? Dia adalah Stephen Tikechan dari Hong Kong, Kuala Lumpur. Dia datang sengaja mencari saya, dia datang ke Jakarta, dari Jakarta dia terus terbang, tidak bertemu dengan saya karena saya tidak ada di Indonesia. Dia terus ke Kuala Lumpur, dari Kuala Lumpur dia mendengar ada pertandingan, dia datang ke tempat pertandingan itu, dia terus berjumpa dengan saya. Stephen Tikechan, dia adalah murid Bruce Lee yang juga sempat dia bertemu dengan guru Bruce Lee, Yip Man. Itulah Stephen Tikechan dari Hong Kong. Dia terus bersilaturahmi dengan saya, bawa saya berbincang 1 hari, 2 hari. Dia ingin untuk mendokumentasikan persilatan yang ada yang saya ciptakan ini. Kenapa? Aliran-aliran silat lainnya, bela diri lainnya, para guru-gurunya tidak ada. Seperti karate, gurunya tidak ada. Tetapi ini yang menciptanya ada. Waktu itu dia saksikan, dia bertemu dengan saya tahun 91-92 kalau saya tidak silap. Alhamdulillah, dia terpegun, dia tertarik, maka dia pun membawa saya untuk didokumentasikan. Saya mula-mulanya dia minta dalam 25 siri, saya bersetuju. Dia tanya berapa lama untuk menyusun. Tidak apa, beri aja saya panduan, guideline. Insya Allah saya akan susun. Setelah saya buat 5 siri, tersentak di hati saya agar saya stop saja 5 siri. Ada sebab musababnya. Jadi 5 siri ini, maka lahirlah waktu ini pakai cartridge, yaitu video ya, pada zaman dahulunya. Nah, ya. Jadi dia buat, dia proses setiap siri tersebut dengan judulnya di sini The Best of Asian Martial Art Series, silat sapi kalo. Alhamdulillah, maka ini bagi saya merupakan sebuah anugerah dari Allah, kenang-kenangan untuk anak-anak keturunan saya nantinya. Saya simpan baik-baik yang 5 siri ini, syukur alhamdulillah dapat berkembang. Rupanya video ini berkembang di Australia, di Amerika, di Hong Kong, di Eropa, dan sekarang sampai ke Rusia. Dapat kita lihat, kita tengok di dalam YouTube dalam bahasa Rusia. Berarti sudah diterjemahkan ke seluruh bahasa oleh organisasi, oleh syarikat yang menciptakan ini. Syarikat yang menciptakan, yang menyusun, yang membuat video ini berpusat yaitu di Hong Kong, Kuala Lumpur, dan juga di Amerika. Karena dia tidak ada beredar di Malaysia. Dia khusus hanya beredar di Eropa, di Amerika, dan negara lain. Karena dia yang punya hak kuasa untuk pengedarannya. Saya tidak mengerti dalam dunia bisnis. Alhamdulillah, saya lihat di sini, di Amerika, kalau mau kontak, mendapatkannya di Amerika. Wah, satu kebahagiaan. Kenapa? Di Amerika. Stephen Tikechan ini adalah seorang pakar Jiu-Jitsu. Dia juga pakar dalam Wing Chun. Dia pewaris Wing Chun yang sangat dikenal di Hong Kong, di Eropa, di China. Dia, karena dia mempunyai keyakinan untuk pengembangan ini. Besar orangnya, dia pelakon film rupanya untuk film-film Hong Kong. Besar orangnya, tangan dia saja hampir sama besar dengan leher saya. Orangnya besar, tinggi, dan sempat keluar saya dalam majalah Sight Kung Fu di Amerika.
dan juga keluar di majalah di Australia. Saya bersama beliau, Stephen Tika Chan. Alhamdulillah, itulah peristiwa riwayat Sapi Kalau Malaysia. Dan saya di Malaysia sempat mengajar. Saya jarang mengajar lama-lama. Saya mengajar 2 bulan selesai. 2 bulan selesai, saya beritahu cukup. Di Tentera Komando di Kirara, Tentera Udara Komando di Kirara, saya sempat mengajar juga 2 bulan, satu saya stop. Nah, saya juga mengajar dalam Persatuan Pengguna Islam Malaysia pada tahun 2006-2007. Saya mengajar melatih 2 bulan, sudah cukup. Alhamdulillah, begitulah. Saya tidak mau lama-lama. Namun, tapi kalau ini pada saat ini tidak lagi berkembang, tetapi di luar negara berjalan dan berkembang terus. Mereka belajar melalui video ini. Alhamdulillah. Jadi Bapak tadi sebut asalnya 25 siri. Bapak belum selesai penceritaan tentang kenapa Bapak berhenti pada saat video yang kelima tadi. Adakah Bapak merasakan sesuatu yang akan berlaku pada masa akan datang, ataupun silat ini mungkin tidak lagi dikuasai oleh orang Melayu, atau bagaimana Pak? Baik, terima kasih. Ini pertanyaan dari Profesor sahabat saya ini cukup ekstrim. Saya sewaktu itu tergerak di hati saya. Yaitu setelah 5 siri, insya Allah waktu itu saya masih tough, masih kuat, masih muda. Tidak susah untuk menyusun 20 siri lagi. Tetapi hati kecil saya lihat perkembangan ini sementara dalam beberapa, saya seperti mendapat petunjuk begitu. Alhasil saya stop. Karena saya tidak ada agreement untuk 25 siri. Saya stop. Kenapa demikian? Tidak ada hubungan pertalian dengan saya. Tidak ada hubungan pertalian dengan Malaysia. Sedangkan ini saya ciptakan di Malaysia. Lebih bagus saya stop saja. Biarkan dia mencari tempat yang lain. Begitu. Nah, dalam bisnis ekonominya tidak ada pertalian dengan saya. Jadi kala itu saya stop. Nah, tidak apa-apa. Artinya bukan saya kedekut untuk membeberkan, mengembangkan ilmu bela diri ini, tidak. Tidak apa. Namun pada saat sekarang ini, perkembangan ilmu bela diri ini cukup luar biasa, signifikan sekali. Hebat-hebat. Dan saya kagum melihat para guru-guru yang umur 40-45 tahun dan yang masih muda-muda, ya seperti dari Indonesia, dia mengajar di Amerika, dan banyak murid-murid dari Amerika datang ke Jakarta untuk belajar dengan aliran silat tersebut. Saya salut dan saya kagum. Dan begitu juga berapa banyak dari perguruan-perguruan silat yang ada di Malaysia ini yang datang dari luar negeri, orang belajar kemari. Saya sangat salut dan kagum. Alhamdulillah, ini suatu pencapaian dari kita orang Melayu, dari orang Islam untuk menguasai dunia mancanegara ini dengan ilmu persilatan, sehingga mereka mengenal bahwa aliran silat bela diri ini tidak kalah pandang, tidak kalah strategi dengan negara-negara lainnya yang begitu lebih advance melakukan marketing penjualan ilmu bela dirinya. Kita silat pun tidak kurang, mereka datang mencari kemari. Begitu saya saksikan pada saat ini. Saya salut dan kagum. Kalau saya masih kuat lagi, saya masih muda, saya akan juga belajar itu. Ada seorang pelakon yang melakonkan film bela diri di Amerika. Dia anak Indonesia, Jakarta. Saya ingin bertemu, tapi karena faktor umur. Dan lagi, ya cukuplah, untuk apa saya sekarang saatnya mendekatkan diri kepada Allah. Wallahu a'lam. Alhamdulillah. Alhamdulillah kita telah mendengar kupasan panjang lebar ya, berhubung dengan latar belakang Pak Engku sendiri, yang menjadikan beliau seorang tokoh ya, yang telah pun sampai kepada kemuncak di peringkat dunia dengan rakaman-rakaman yang diiktiraf oleh filem Hong Kong, yang mana Grandmaster ya Stephen Tika Chan sendiri ya, yang telah datang bertemu dengan beliau dan melihat kelebihan yang ada pada silat alam Melayu ini. Dan alhamdulillah kerana latar belakang yang hebat, yang mantap itulah ya, Atma UKM merasakan beliau perlu ya datang ke UKM untuk berkongsi pandangan, idea, pengalaman, ilmunya, dan kemudian akan menghasilkan dokumen-dokumen yang boleh menjadi rujukan kepada para pelajar khususnya untuk membuat pendidikan tentang seni silat alam Melayu, maupun tentang kajian mengenai senjata Melayu dan pelbagai lagi aspek dalam persilatan itu. Jadi ini satu aspek yang ada pada Pak Engku, dan kita ada satu lagi aspek, iaitu aspek perubatan, di mana persilatan dan perubatan ini sebenarnya tidak terpisah jauh.
Jadi Atma telah mengenali ya Pak Engku juga merupakan seorang perawat. Jadi insya-Allah dalam video yang akan datang kita akan berfokus kepada perubatan tradisional, perubatan alam Melayu, perubatan etnosains, perubatan alam Melayu insya-Allah. Jadi terima kasih kepada tuan-tuan dan puan-puan sekalian yang sudi menonton video ini. Diharap tuan-tuan dan puan-puan sekalian dapat klik butang like, kemudian butang share dan butang subscribe. Mudah-mudahan video yang akan datang tuan-tuan akan diberikan notis oleh pihak YouTube untuk menghubungi tuan-tuan dan puan sekalian bahawa di sana terdapat video-video baru. Sekian dulu. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.